Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Erina Ramadhani. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 5. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi sejarah Indonesia kelas 10 mengenai corak kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Baiklah teman-teman, sebelum melanjutkan materinya, jangan lupa di like dan share video ini ya. Baiklah, corak kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Sebelumnya, apakah teman-teman semua mengerti apa itu masa pra-aksara? Oke, masa pra-aksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan memiliki pengertian, yaitu masa sebelum manusia belum mengenal tulisan, tetapi pada masa tersebut manusia sudah memiliki hasil kebudayaannya sendiri dan sudah dapat menemukan peninggalan-peninggalan penting. Sehingga masa pra-aksara itu lebih cocok dibandingkan dengan masa pra-sejarah. Baiklah teman-teman, manusia pada masa pra-aksara itu memiliki pola hunian. Pola hunian manusia pada masa pra-aksara itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama itu adalah kedekatan dengan sumber air, dan yang kedua itu adalah kehidupan di alam terbuka. Baiklah, kedekatan dengan sumber air. Mengapa manusia purba banyak tinggal di tepi pantai dan banyak tinggal di bantaran sungai? Karena manusia purba sangat bergantung kepada air. Air menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia pada masa pra-aksara, di mana air digunakan manusia pada masa pra-aksara itu sebagai sarana transportasi, pemenuhan kebutuhan, dan juga sarana untuk mencuci dan juga untuk minum. Di air, manusia purba dapat melakukan sarana transportasi sehingga manusia purba banyak tersebar di berbagai kepulauan di Indonesia. Yang kedua itu adalah kehidupan di alam terbuka. Teman-teman semuanya, apakah kalian mengerti apa itu kehidupan di alam terbuka? Kehidupan di alam terbuka adalah di mana manusia purba pada saat itu masih sangat bergantung kepada alam. Mereka sangat bergantung kepada ketersediaan bahan makanan menurut suatu wilayah tertentu. Jika suatu wilayah tersebut sudah habis ketersediaan makanannya, maka mereka akan berpindah-pindah tempat atau yang dikenal dengan istilah nomaden. Nomaden ini menjadikan manusia purba sering berpindah-pindah tempat karena mereka mengikuti ketersediaan makanan yang ada. Baiklah teman-teman, itu dia dua pola hunian manusia pada masa pra-aksara. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perubahan manusia purba dari masa food gathering ke masa food production. Masa food gathering atau masa mengumpulkan makanan adalah masa di mana manusia purba mulai mengalami kehidupan, di mana manusia purba sudah mengumpulkan makanan dengan cara berburu dan meramu. Pada saat itu manusia purba memiliki sebuah karakteristik di mana mereka belum bisa memproduksi makanan, tetapi mereka hanya mengumpulkan makanan saja. Sehingga masa ini disebut sebagai food gathering. Pada masa food gathering ini, manusia memiliki karakteristik, di mana hidupnya yang pertama, hidup secara nomaden. Yang kedua, hidupnya kebanyakan tinggal di dekat gua. Dan yang ketiga, alat-alat yang digunakan itu masih sangat kasar, sehingga menjadikan sebuah perkembangan dari masa Mesolitikum ke masa Neolitikum. Karena manusia purba semakin hari semakin mengalami perkembangan, sehingga di masa Mesolitikum ke masa Neolitikum ini terjadinya proses perubahan dari masa food gathering ke food production, di mana didukung oleh Homo sapiens sebagai pendukungnya. Manusia pada saat ini sudah hidupnya mulai menetap, walaupun masih sering berpindah-pindah. Dan yang kedua, mereka sudah mengenal cara memproduksi makanan, sehingga dikenal dengan food production, di mana mereka memproduksi makanan dengan makanan yang sangat sederhana menggunakan alat-alat yang sudah diperhalus. Pada masa food production ini, manusia purba mengalami masa bercocok tanam dan juga masa beternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka memproduksi makanan dari hasil bercocok tanam mereka dan juga dari hasil peternakan mereka. Nah, pada masa bercocok tanam ini, manusia purba sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana mereka sudah mengenal berbagai alat-alat yang canggih, dan juga alat-alat tersebut semakin modern. Di antaranya itu adalah kapak persegi, kapak lonjong, mata panah, dan juga berbagai alat lainnya seperti gerabah. Setelah mengalami masa perkembangan yang sangat pesat, manusia purba sudah memasuki zaman akhir pra-aksara atau yang dikenal sebagai zaman logam atau masa perundagian, di mana pada masa ini manusia purba itu sudah sangat terampil. Mereka dapat menciptakan sebuah alat-alat yang mereka buat sendiri yang terbuat dari perunggu dan logam. Dan manusia purba juga semakin hari semakin modern, seperti kegiatan bertani juga dikenal pada masa zaman akhir pra-aksara ini. Setelah mengakhiri masa pra-aksara ini, kita dapat mengidentifikasi bahwa manusia pada masa pra-aksara tersebut memiliki banyak sekali sistem kepercayaan.
Nah, teman-teman semuanya, sistem kepercayaan manusia praaksara ini sangat banyak. Di antaranya mereka percaya kepada akan ada kehidupan setelah kematian, di mana mereka juga mengenal sistem kubur mayat, di mana mayat atau jenazah orang yang sudah meninggal tersebut akan dibekali berbagai benda-benda kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka sudah mengenal sistem kubur. Selanjutnya, pada sistem kepercayaan ini, manusia purba ditandai dengan zaman megalitikum, yaitu zaman batu besar. Pada zaman megalitikum ini, manusia purba mendirikan banyak sekali bangunan-bangunan besar yang digunakan sebagai alat pemujaan atau alat ritual. Yang pertama itu adalah dolmen, sarkofagus, menhir, punden berundak, dan masih banyak lainnya. Salah satunya saja adalah sarkofagus. Nah, teman-teman semuanya, bisa dilihat di sini, sarkofagus itu adalah alat kubur atau peti kubur manusia praaksara. Sarkofagus ini dapat kita lihat dari status sosial manusia pada masa praaksara, sehingga sarkofagus ini digunakan manusia purba sebagai salah satu sistem kepercayaannya. Sistem kepercayaan manusia pada masa praaksara atau pada masa megalitikum ini mendorong banyak sekali sistem kepercayaan manusia purba, di mana sistem kepercayaannya itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, ada manusia purba yang menganut sistem kepercayaan animisme. Animisme adalah sistem kepercayaan di mana mereka mempercayai bahwa roh-roh nenek moyang akan selalu bersama mereka. Yang kedua itu adalah sistem kepercayaan dinamisme, di mana sistem kepercayaan ini mereka menganggap sebuah benda-benda tersebut memiliki kekuatan yang gaib dan juga memiliki kekuatan yang sakti, sehingga mereka percaya kepada benda-benda yang sakti. Selanjutnya ada juga manusia praaksara atau manusia purba menganut sistem toteisme, di mana mereka menganggap bahwa hewan-hewan itu sebagai tempat pemujaan atau tempat untuk menyembah, seperti kerbau, sapi, dan masih banyak lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia purba sudah mengenal banyak sekali sistem kepercayaan, sehingga mereka mulai mengenal sistem kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau yang dikenal sebagai monoisme. Kepercayaan di masa pelayaran juga dapat kita kenali dengan salah satu contohnya itu adalah sedekah laut. Nah, teman-teman semuanya, sedekah laut ini digunakan manusia purba atau manusia praaksara untuk membuat sebuah acara di mana sebuah selamatan ketika mereka hendak berlayar jauh atau ketika mereka hendak membuat sebuah perahu. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan mengenai pola hunian manusia pada masa praaksara, peralihan masa food gathering ke masa food producing, dan juga sistem kepercayaan manusia pada masa praaksara. Baiklah teman-teman semuanya, semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman semuanya atau yang dapat saya sampaikan pada hari ini dapat menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.